mana ya masuknya? Oh, bunga. Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Jalan Pedati Timur Dalam, Kecamatan Jatinegara, Jakarta. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik pada salah satu rumah lalu merambat ke rumah warga lainnya. 1 orang penghuni rumah sempat dibawa petugas karena terlalu banyak menghirup asap hingga pingsan. Kebakaran adalah rumah tinggal sebanyak 3 rumah. Untuk penyebabnya masih praduga dari korsleting listrik, nanti dipastikan lagi diteliti. Yang kita terjunkan ada 10 unit. Kesulitannya mungkin partisipasi terlalu berkerumun ya, sehingga personil kita kurang leluasa gitu karena berada di gang yang sempit juga. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah tiba 10 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah gudang grosir di Medan, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran membuat warga panik pemirsa karena lokasi gudang berdekatan dengan permukiman. Asap tebal dan kobaran api muncul dari sebuah gudang grosir di Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi sejak Minggu sore pukul 17 dan berlangsung hingga malam hari. Warga sekitar panik karena lokasi gudang berdekatan dengan permukiman. Api diduga berasal dari tumpukan mie instan di belakang gudang hingga menjalar dan menghanguskan seluruh bagian gudang. Grosir apa ini? Grosir jual sembako dan kebutuhan masyarakat lah, keluarga. Api berasal dari mana? Berasal dari pojok belakang, dari timbunan mie instan, mungkin dari penyampaian karyawan, salah satu karyawan. Korban jiwa ada? Korban jiwa ini. Api baru dapat dipadamkan 5 jam kemudian setelah 5 mobil damkar dari Pemkot Medan dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik gudang merugi ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 bangunan yang berada di Lebak Bulus, Jakarta ludes terbakar. Diduga api berasal dari salah satu kios bensin eceran. Kebakaran nih ludes kebakar. 5 kios dan 1 rumah warga ludes terbakar di Jalan Lebak Indah 4, Lebak Bulus, Jakarta. Diduga api berasal dari salah satu kios bensin eceran sehingga dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Saya dengar kronologinya kayaknya sih utamanya dari tukang bensin. Di situ kan ada beberapa kios, Pak. Satu warteg, kedua bensin, terus ketiga bakso, terus sama warkop, sama gas yaitu di bensin ada gas juga. Api dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 13 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Kebakaran hutan mulai mendekati permukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal yang sama juga terjadi di Denpasar, Bali. Warga diungsikan akibat dampak kebakaran TPA Suwung dan kualitas udara yang semakin memburuk akibat kebakaran tersebut. Tim Gabungan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Manggala Agni, relawan dan warga berupaya melakukan pemadaman meski terkendala minimnya sumber air. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam, meskipun asap tebal masih terus mengganggu pernafasan dan kesehatan warga sekitar. Sementara itu di Denpasar, Bali, 50 warga yang tinggal di dekat TPA Suwung diungsikan ke kantor lurah Desa Serangan dikarenakan kualitas udara yang semakin memburuk akibat kebakaran. Batuk pilek ini suara ini bukan apa gara-gara itu asap. Cepet ya nggak padam, nggak berasap lagi. Kita sebenarnya pengen di rumah sendiri, Pak, nggak seterusnya di sini.
Menurut warga, kualitas udara di tempat tinggal mereka sudah tidak layak. Beberapa balita bahkan sempat mengalami sesak nafas. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, 2 orang pencuri sepeda motor yang sedang beraksi di Cilincing, Jakarta Utara digagalkan oleh seorang ibu-ibu. Ya, salah satu pelaku ini menodongkan pistol saat aksinya diketahui. Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku berhenti di depan sebuah kios isi ulang air minum di Jalan Malaka 3 Cilincing, Jakarta Utara. 1 pelaku berada di atas sepeda motor, sementara 1 pelaku berusaha menjebol kunci sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan. Seorang ibu-ibu ditodong pistol oleh salah satu pelaku saat aksinya dipergoki. Kedua pelaku langsung tancap gas usai gagal mencuri sepeda motor. Sementara ibu-ibu yang ditodong pistol sempat terjatuh saat lari karena ditodong. Warga berharap polisi menyelidiki kasus ini karena mengancam keselamatan warga. Lagi saya melihat ada orang lagi ngotak-ngatik Scoopy merah, tapi saya kenal sama motornya, sama orangnya saya nggak kenal, tapi itu orang siapa, kata saya gitu. Oh, ngotak-ngatik kunci, kayaknya susah gitu, makanya saya dengan spontan nengok, langsung ngomong maling. Cuma kalau orang kaget latah, saya bilang maling, dia kaget, saya kaget. Pas saya kaget, saya ngelihat orang itu ngeluarin senjata dari dalam jaket. Makanya saya langsung balik arah kan. Baru 2 langkah, saya lari, bunyi cetek. Saya pikir itu kokang dong. Orang saya takut, panik. Saya buru-buru bangun. Pemirsa, sebuah minibus menabrak 3 gerobak pedagang yang berada di pinggir jalan Mawar Raya, Bintaro, Jakarta Selatan. Akibatnya 5 orang luka-luka. Usai menabrak beberapa pedagang, pengemudi sebuah minibus dihakimi sejumlah warga yang kesal. Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Mawar Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Beruntung, beberapa warga lainnya menyelamatkan pengemudi dan langsung mengamankannya dari amukan warga. Kejadian ini bermula ketika sebuah minibus tiba-tiba menabrak sejumlah pedagang di pinggir jalan. Dari dalam dia jalan, memang agak belok-belok dikit nih. Tiba-tiba dia nyolong ke muka kanan. Nyamper tukang kubur. Tukang kubur dihantam lagi sama tukang keripik. Harus keripik tukang batagor. Jadi korbannya ada 5. Tukang dagang ada 3, sama pembeli 2 orang. Itu dibawa kemana, Bang? Jadi dibawa ke rumah sakit, ada yang ke rumah sakit Suyoto, ada yang ke Bayangkara, korbannya. Itu kenapa, Bang? Kata supirnya kenapa, Bang? Katanya dia ngantuk, pulang dari Bandung, keluarga. Oh gitu. Istrinya, anaknya, 2 sama suaminya. Berempat berarti? Dia berempat ngantuk katanya. Diketahui 5 orang yang terdiri dari 3 penjual makanan dan 2 pembeli mengalami luka-luka. Para korban kini sudah dievakuasi ke rumah sakit, sementara sang supir telah diamankan polisi. Petugas yang menangani kasus ini adalah Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Selatan dan barang bukti mobil minibus sudah diamankan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kegiatan off-road di Muaro Jambi diwarnai insiden, pemirsa. Salah satu mobil hilang kendali dan menabrak belasan penonton di pinggir lintasan. Suasana meriah tiba-tiba berubah menjadi mencekam saat sebuah mobil off-road hilang kendali dan menabrak sejumlah penonton. Peristiwa terjadi pada Minggu sore saat kegiatan Indonesia Off-Road Federation Expo Jambi di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. Evakuasi para korban berjalan dramatis. 18 orang luka-luka, beberapa diantaranya mengalami luka serius. Insiden bermula saat salah satu peserta off-road asal Sumatera Selatan melintas di garis lintasan ke-6. Namun tiba-tiba mobil hilang kendali dan melaju ke tepi lintasan yang penuh dengan penonton. Pihak panitia meminta maaf dan akan menanggung biaya perawatan para korban. Ini selaku penyelenggara yang mohon maaf
kepada seluruh warga, terutama warga desanya Kebon 9 dan semua warga yang berdampak dan keluarga yang menjadi korban. Kami mohon maaf atas insiden ini. Kami secara menyatakan bahwa event Yoviko ini bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul nantinya di rumah sakit yang nantinya sesuai dengan rujukan daripada dokter. Hingga Minggu malam, para korban masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Jambi. Beberapa korban luka ringan sudah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan. Polisi tengah menyelidiki insiden ini. Dari Muaro Jambi, Adianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulans di desa milik Puskesmas Padarincang, Serang, Banten menabrak rumah warga hingga ambruk. Diduga ambulans hilang kendali akibat kerusakan pada fungsi rem. Sebuah ambulans desa milik Puskesmas Padarincang, Serang, Banten melaju kencang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor dan rumah warga. Kejadian ini terekam CCTV milik Puskesmas. Dalam rekaman terlihat mobil ambulans itu melaju kencang keluar Puskesmas. Namun diduga mengalami kerusakan fungsi rem, ambulans itu malah menabrak sepeda motor yang terparkir di depan rumah serta rumah warga hingga tembok rumah hancur. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini, sementara sopir mengalami luka ringan. Tahu ya, lagi pada di dalam semua bertiga sama adek lagi di kamar aja. Terus pas pagi sekitar jam 6.30 ngedengar suara lah, langsung keluar kamar. Udah keluar kamar, kirain mah ada orang yang kecelakaan, ternyata rumah sendiri. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani oleh pihak kepolisian sektor Padarincang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal itu. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga alami kerusakan fungsi rem, sebuah truk yang sedang melaju di Kabupaten Serang, Banten menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir hingga terguling. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk mengalami luka-luka. Sebuah truk yang melaju dari arah Ciamas menuju ke Padarincang, Kabupaten Serang, Banten terguling. Sebelum terguling, truk sempat menabrak sebuah minibus yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga sopir truk tidak dapat mengendalikan truknya karena mengalami kerusakan fungsi rem hingga menabrak minibus dan terguling. Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami luka ringan, namun minibus yang ditabrak alami kerusakan parah. Kalau menurut keterangan dari supir, penyebab kecelakaan tersebut dari rem blong, sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya yang dapat menyebabkan kendaraan terguling. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Padarincang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah paham saat konvoi dua kelompok massa di Magelang, Jawa Tengah bentrok. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.